Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Jilaul Ain dan rekan saya Wahyu Septiandini. Kami akan menjelaskan mengenai analisis isu global dan akan mengangkat isu korupsi. Materi presentasi yang pertama adalah praanalisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode Pantelix. Yang kedua, menepis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Yang ketiga yaitu analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT, dan rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Praanalisis dengan menggunakan metode Pantelix. Yang pertama untuk pemerintah yaitu kurang tegasnya penegak hukum dalam pemerintah dalam mengatasi korupsi. Untuk masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh. Untuk akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur. Untuk pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dan untuk media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan itu sendiri. Yang kedua mengenai teknis menapis isu, yaitu menggunakan metode USG. Isu yang pertama yaitu kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah dalam mengatasi korupsi dengan total 13. Kemudian isu yang kedua, rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh sebagian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan total 9. Yang ketiga, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur mendapat skor 14. Lalu isu yang keempat yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang terintegritas mendapatkan skor 5. Isu yang terakhir yaitu pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating mendapatkan skor 4. Dari teknik menapis isu menggunakan metode USG, ranking 1 adalah isu nomor 3, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur. Kita masuk ke bagian analisis isu. Pertama metode Fishbone, yaitu dari bagian individu karena rendahnya soft skill dan sifat serakah, kemudian bagian lingkungan karena dianggap lumrahnya korupsi menjadi berkembangnya tingkat korupsi, bagian organisasi keteladanan pemimpin yang kurang dan manajemen yang menutupi, dari bagian aturan lemahnya perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan menjadi penyebab maraknya korupsi. Untuk metode SWOT, dari strengths, tersedia SDM yang mendukung dan berpengalaman melakukan penyidikan, kebijakan hukum dipegang penuh oleh pemerintah, dan juga adanya instansi yang mengatur penggunaan dana. Dari weakness atau kelemahannya, kurangnya koordinasi terkait penyuluhan tentang dampak korupsi pada masyarakat, pengawasan yang kurang oleh instansi terhadap penggunaan dana, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral. Untuk peluangnya atau opportunities, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Yang ketiga, mempermudah alur penggunaan dana. Untuk tantangannya yaitu pelaku kejahatan pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak pihak. Seseorang memiliki kuasa terhadap penggunaan dana dan juga banyak kebutuhan yang tidak imbang dengan pendapatan. Alternatif pemecahannya: satu, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Dua, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah aktivitas yang terlihat mencurigakan sehingga dapat meminimalisir kesempatan melakukan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan terhadap instansi lain agar mempermudah penyidikan tindak korupsi. Dan yang keempat, mengirim penyidik untuk belajar mengenai tindak pidana korupsi. Rekomendasi penyelesaian isu korupsi: alternatif penyelesaiannya, penegakan hukum secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Tahapan setiap alternatif: pemerintah harus memiliki SDM dari orang terpilih dan berintegritas, akademisi menjadi kontrol dalam penegakan korupsi, pengusaha menjalankan setiap aturan dan tidak melakukan yang merugikan negara, media memberikan informasi kepada publik, masyarakat mendukung setiap program pemerintah untuk
memberantas korupsi, dan hasil yang diharapkan adalah terciptanya penegak hukum yang adil dan transparan dalam menangani tindak korupsi. Pihak yang terkait adalah pemerintah, akademisi, pengusaha, media, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.